Selamat pagi Sobat Matematika, berjumpa kembali dengan saya di channel Turian Hasukian. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pembagian suku banyak atau pembagian polinomial, di mana di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pembagian bersusun, kemudian pembagian sintetik atau metode Horner, yang mana kita sudah membahas juga di video yang sebelumnya pembagian sintetik dengan pembagi X kurang A dan dengan pembagi AX tambah B. Maka di video kali ini kita akan membahas dengan pembagi AX kuadrat tambah BX tambah C yang kita lakukan dengan metode Horner dan dengan metode Horner-Kino. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share-nya supaya channel ini bisa semakin berkembang dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Sebelumnya kita sudah membahas pembagian suku banyak fx dengan ax kurang b. Hasil baginya adalah hx per a dan sisa pembagiannya fb per a. Kita ulangi kembali untuk mengerjakan soal-soal ini dengan metode Horner. Apabila suku banyak px x pangkat 4 dikurang 2x kuadrat kurang 5 dibagi dengan 2x tambah 1, maka hasil baginya. Nah, kita cari dulu x-nya dari sini. Berarti X sama dia dengan minus setengah. Tahu dari mana ya? Ini samakan dengan 0, pindahkan satunya ke kanan, maka X-nya diperoleh. Dengan metode Horner kita mulai dari pangkat 4, koefisiennya adalah 1. Kemudian yang berpangkat 3 tidak ada, maka kita buat 0. Yang berpangkat 2 koefisiennya minus 2. Yang berpangkat 1, X pangkat 1 kan tidak ada, berarti 0. Kemudian konstantanya. Dan di sini minus setengah dan yang ini kosong. Kita jumlah, turunkan 1 dikali minus setengah, turunkan lagi minus setengah dikali minus setengah, letakkan di sini 1/4, minus 2 ditambah 1/4. Minus 2 ini kan 8/4, berarti minus 8 ditambah 1, 7/4 minus ya. Kemudian kalikan kembali, letakkan di sini, yaitu 7/8. Kita jumlahkan, hasilnya 7/8. Kemudian kita kalikan kembali, minus 7/16. Nah, ini kita jumlah minus 5 ditambah minus 7/16. Minus 5 ini kalau kita buat ke per 16 itu sama saja dengan minus 80/16. Berarti kalau kita jumlah menjadi minus 87/16. Dan inilah yang kita sebut sebagai sisa. Kemudian yang inilah dia sebagai hasil, dimana hasilnya itu nanti adalah hx per a. A adalah 2 ya, dari sini a sama dengan 2. Maka ini konstanta, ini X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3. Kalau kita buat jawabannya menjadi X pangkat 3 dikurang setengah X kuadrat dikurang 7/4 X ditambah 7/8 dibagikan dengan A, yaitu 2. Berarti hasilnya adalah setengah X pangkat 3 dikurang setengah per 2, berarti jadi 1/4 X kuadrat. 7/4 per 2, 7/8 X ditambah 7/16. Contoh yang lain, polinomial 2X pangkat 3 tambah X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 dan 2X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah 2X tambah A dibagi dengan 2x kurang 3 bersisa sama ya. Nilai A sama dengan. Nah, apabila ini kita buat sebagai PX ya, yang ini semua, dan yang ini kita misalkan dia sebagai QX saja ya. Artinya di sana dia bersisa sama, maka P sisa itu kan ini FB per A. Berarti P 3/2 itu nanti sama dia dengan Q 3/2. 3/2 itu dari mana? Kita ambil dari sini nih. 2X kurang 3 sama dengan 0. Kemudian 2X sama dengan 3, X sama dengan 3/2. Ini sesuai dengan sisa pembagian apabila dibagi AX kurang B.
Berarti tinggal kita substitusikan, ganti X-nya dengan 3/2 masing-masing. Maka sama dengan 2 dikali 3/2 dipangkatkan 3 tambah 3/2 pangkat 2 tambah 4X. 4 dikali 3/2 ditambah 4, dimana ini sama nanti dengan, kita ganti kembali X-nya ini dengan 3/2. 2 dikali 3/2 pangkat 3 ditambah 3/2 pangkat 2 tambah 2 dikali 3/2 tambah A. Ada yang bisa kita habiskan ya, yang ini dengan yang kanan habis, kemudian ini juga habis. Oke, 4 dibagi 2, 2 kali 3, 6, tambah 4, sama dia dengan yang ini 3 tambah A. Oh iya, maaf, ini 4. 6 tambah 4, 10, dikurangi 3, 7, sama dengan A. Maka jawabannya adalah 7. Oke, ini hanya mengingatkan kita tentang pembagian suku banyak dengan AX kurang B, yang mana ini sebenarnya sudah kita bahas di video yang sebelumnya. Nanti bisa kalian lihat list video saya. Sekarang kita masuk ke pembagian suku banyak Fx dengan AX kuadrat tambah BX ditambah C. Kita langsung ke contoh. Tentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian suku banyak Px sama dengan X pangkat 3 tambah 3X tambah 7 dibagi oleh X kuadrat tambah X kurang 2. Apabila kita lakukan dengan pembagian bersusun, dan nanti kita buat juga dia dengan pembagian dengan cara skema atau Horner. Untuk pembagian bersusun seperti biasa kita lakukan di sini suku banyaknya, kemudian di sini pembaginya X kuadrat ditambah X kurang 2, dan inilah nanti hasilnya. X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 bisa dia X. Kemudian kita kalikan kembali X-nya ke pembagi semuanya. X dikali X pangkat 2, X pangkat 3. X dikali X, X kuadrat. X dikali minus 2, minus 2X. Yang ini kita kurangkan. Ini habis. 3X dikurang minus 2X berarti 5X, tapi masih ada di sini X kuadrat, berarti di atas tidak ada, anggap 0. 0 kurang X kuadrat berarti minus X kuadrat ditambah 5X tambah 7. Sekarang kita mau menghabiskan minus X kuadrat dibagi dengan X kuadrat, berarti kita harus kalikan dengan minus 1. Minus 1 kalikan kembali ke semuanya, itu jadi minus X kuadrat dikurang X ditambah 2, kita kurangkan. Ini habis. 5X kurang minus X, 6X. 7 dikurangi 2, 5. Jadi inilah yang namanya sisa. Kemudian inilah hasil bagi. Nah, bagaimana caranya apabila soal ini kita buat dengan cara skema? Kita lihat dulu untuk dengan bagan Horner, langkah-langkahnya adalah kita misalkan AX kuadrat tambah BX tambah C, kita tulis dalam bentuk seperti ini, A dikali X kurang H1, X dikurang H2, atau dengan kata lain kita faktorkan ya. Kita bagi PX dengan X kurang H1, nanti kita peroleh PX-nya jadi seperti ini. Kemudian hasilnya ini H1X-nya kita bagi dengan X kurang H2, maka kita peroleh lagi H1X sama dengan X kurang H2 dikali H2X tambah S2. Kita substitusikan H1X ke PX sehingga nanti kita peroleh AX kuadrat tambah BX tambah C dikalikan H2X ditambah S2 dikali X dikurang H1 tambah S1. Sebagai contohnya, kita lihat kembali soal yang sebelumnya. Tentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian suku banyak PX sama dengan X pangkat 3 tambah 3X tambah 7 dibagi oleh ini. Berarti kita faktorkan dulu pembaginya. X kuadrat ditambah X kurang 2. Ini nanti sama dia dengan X. Cari dua buah bilangan apabila dikalikan minus 2 dijumlahkan 1. Berarti plus 2 minus 1. Sesuai dengan bentuknya tadi yang di langkah pertama, berarti inilah X kurang H1 dan yang inilah dia X kurang H2. Maka apabila kita buat dengan skema Horner, tetap langkah-langkahnya adalah
kita ambil koefisien-koefisien dari PX-nya, mulai dari berpangkat 3 yaitu 1, kemudian pangkat 2-nya 0, dan pangkat 1-nya 3, konstantanya 7. Yang pertama, kita bagi dulu dia dengan H1. H1 di sini kan minus 2, di sini dia ya. Ini kosong, turunkan 1, 1 kali minus 2, 0 tambah minus 2, minus 2 kali minus 2, 4, 3 tambah 4, 7, 7 dikali minus 2, minus 14, 7 tambah minus 14, hasilnya adalah minus 7. Berarti inilah yang kita buat sebagai S1-nya, atau sisa hasil pertamanya. Kemudian H1X ini kita bagi kembali dengan H2. H2-nya kan 1. Ini kosong. Kemudian ini tetap tambah 1. 1 kali 1, 1. Minus 2. Ditambah 1. Minus 1. Minus 1 kali 1. Minus 1. 7 tambah minus 1, 6. Nah, inilah yang kita buat sebagai S2-nya. Ya, sedangkan yang ini adalah hasilnya. Maka apabila ditanya hasil baginya, itu sama dia dengan inilah konstanta, yang ini adalah X pangkat 1-nya, berarti 1 dikali X pangkat 1, X dikurangi 1. Sedangkan sisa, tadi rumusnya adalah S2 dikali X kurang H1 tambah S1. Kita buat dulu ya, S2 X kurang H1 tambah S1. S2-nya tadi adalah 6, X kurang H1-nya adalah X tambah 2, ditambah S1-nya minus 7. Berarti sama dia dengan 6X tambah 12 dikurangi 7, yaitu tambah 5. Sedangkan di sini nanti untuk hasilnya kan ini dia rumusnya H2X per A itu nanti diambil dari koefisien X kuadrat. Kenapa di sini langsung kita ambil? Karena karena A-nya yaitu koefisien dari X kuadrat itu sama dengan 1. Makanya tetap dia seperti ini. Apabila di sini koefisien X kuadratnya 2, berarti X kurang 1 nanti akan kita bagikan dengan 2 untuk mencari hasil bagi. Oke, sekarang kita masuk ke pembagian suku banyak, masih dengan pembagi AX kuadrat tambah BX tambah C, tapi kita lakukan dengan Horner-Kino. Kenapa kita harus belajar dengan bagian Horner-Kino ini? Karena untuk menyelesaikan apabila pembaginya mulai dari berpangkat 2 sampai dengan seterusnya, berpangkat 3, berpangkat 4, kalau pembaginya ya, lebih gampang dengan apabila kita gunakan dengan Horner-Kino. Coba kita langsung ke contohnya. Tentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian suku banyak PX X pangkat 3 tambah 3X tambah 7 dibagi oleh X kuadrat tambah X kurang 2. Langkah-langkahnya hampir mirip dengan Horner biasa. Kita ambil koefisien-koefisien dari PX-nya, mulai dari pangkat tertingginya yaitu 1 yang berpangkat 3, kemudian berpangkat 2, 0 karena tidak ada, kemudian berpangkat 1-nya koefisiennya 3 dan konstantanya 7. Kita buat ya, tetap seperti yang tadi. Akan tetapi kalau dia dengan Horner-Kino, ini kita kosongkan. Kalau dia berpangkat 2, berarti ada 2 yang kita kosongkan. Dan satu lagi yang ini, kemudian ini. Ya, harus ada 4 kosong. Kalau nanti ini berpangkat 3, berarti di sini ada 9 yang kosong. Di sini 3, di sini lagi sisanya. Ya, seperti itu. Nanti kita buat satu contoh juga. Kemudian pembagi di sini apa? Kalau sesuai Horner tadi, itu kan setelah kita faktorkan. Akan tetapi di sini lebih gampang dia, lebih simple. Ini nanti posisinya adalah konstanta dibagi 1, negatif dari konstantanya dibagi 1, atau ini sama dengan 2. Sedangkan di sini itu adalah koefisien dari X-nya dibagi 1, negatifnya ya, negatif 1 bagi 1, atau hasilnya adalah minus 1. Nah, sekarang sudah lebih gampang untuk mencarinya. Sama seperti yang tadi, ini langsung kita turunkan saja. 1 dikali minus 1 letakkan di sini. Apabila dikalikan dengan minus 1 semuanya di sini, dan apabila dikalikan dengan minus 2 letakkan semuanya di atas. 1 dikali minus 1, minus 1, 1 kali 2, 2. Bisa kira-kira ya.
0 dengan minus 1 kita jumlah minus 1. 1 dikali minus 1, kemudian 1, minus 1 dikali 2, minus 2. Nah, sudah tertutup semua, tinggal kita jumlahkan. 3 tambah 2 tambah 1, 6. 7 tambah minus 2, 5. Karena tadi pembaginya berpangkat 2, maka sisanya maksimal dia berpangkat 1. Itu kan sudah kita bahas juga di video yang sebelumnya. Berarti inilah dia sisa, sedangkan yang inilah dia hasil bagi. Maka apabila kita tuliskan bentuknya, hasil bagi sama dia dengan ini konstanta, berarti ini X, yaitu 1 dikali X, X kurang 1 per koefisien dari A-nya, yaitu 1, berarti hasilnya tetap X kurang 1. Sedangkan sisanya sama dia dengan 6X tambah 5. Ini konstanta, yang ini dia X. Jauh lebih gampang ya dibandingkan dengan cara Horner tadi. Kita lihat contoh yang lain. Tentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian suku banyak PX. 6X pangkat 4 tambah X pangkat 3 tambah 13X ditambah 10 dibagi oleh 2X kuadrat dikurang X tambah 4. Kita buat langsung ya. Ambil koefisien-koefisiennya mulai dari 6, kemudian berpangkat 3, 1, berpangkat 2-nya tidak ada berarti 0, yang berpangkat 1-nya 13, yang berpangkat 0-nya atau konstantanya 10. Dibagi oleh yang berpangkat 2, berarti agak kita panjangkan sedikit. Untuk posisi di sini, kita bagikan konstantanya dengan A, minus 4/2, ya kan? Atau hasilnya adalah minus 2. Di sini nanti posisinya itu adalah koefisien dari X-nya dibagikan dengan X kuadratnya. Berarti minus 1/2, atau sama saja dengan setengah. Tadi yang kita kosongkan itu adalah yang ini, kemudian ini, dan ini. Harus ada 4 yang kita kosongkan karena dia berpangkat 2. Turunkan 6, kemudian ini kalikan ke masing-masing. 6 dikali setengah letakkan di sini 3, 6 dikali minus 2 letakkan di sini, yaitu minus 12. Kemudian 1 tambah 3, 4. Ini kembalikan lagi, kalikan ke masing-masing. 4 dikali setengah 2, 4 dikali minus 2 letakkan di sini minus 8. Minus 12 ditambah 2, minus 10. Kemudian kita kalikan kembali, minus 10 dikali setengah, minus 5. Minus 10 dikali minus 2, 20. Sekarang kita jumlahkan kembali, 13 minus 8 minus 5. Kita jumlah hasilnya 0, kemudian yang ini 30. Karena dia tadi pembaginya berpangkat 2, maka sisanya maksimal berpangkat 1. Berarti yang inilah sisa, yang inilah dia hasil bagi. Apabila kita tuliskan, maka hasilnya sama dia dengan ini konstanta, berarti ini pangkat 1, ini pangkat 2. Berarti 6X kuadrat ditambah 4X kurang 10 dibagikan dengan A, yaitu 2. Ini ya, dari sini A sama dengan 2. Atau hasilnya ini adalah 3X kuadrat ditambah 2X kurang 5. Sedangkan apabila ditanya sisa, itu adalah ini konstanta, ini X. Berarti 0X tambah 30, atau hasilnya adalah 0X kan pasti 0 ya, tambah 30 sama dengan 30. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang lain. Selisih antara hasil bagi HX dan sisa SX dari pembagian suku banyak 2X pangkat 3 tambah kurang 3X kuadrat tambah 8X kurang 4 oleh X kuadrat dikurang X tambah 2. Kita coba lihat di sini, bisa nggak kita faktorkan? Kalau agak susah kita faktorkan, gunakan saja Horner-Kino. Tapi kalau bisa difaktorkan, boleh nanti kita gunakan dengan metode Horner biasa. Tapi ini kan agak susah kita faktorkan ya. Hasil kalinya 2 dijumlahkan minus 1, itu imajiner. Berarti kita buat dengan Horner-Kino. Kita mulai dari pangkat tertingginya, yaitu 2. Kemudian berpangkat 2 minus 3.
berpangkat 1, 8. Kemudian konstantanya minus 4. Kita kosongkan 4 karena dia berpangkat 2 tadi. Kalau dia berpangkat 6 jadi 9 ya. Berpangkat 3, maaf. Kita jumlah. Kemudian posisinya di sini itu adalah minus dari 2 per 1 per koefisien dari X kuadratnya. Kemudian di sini posisinya adalah minus 1 per 1. Atau ini adalah minus 2. Kemudian yang ini sama dia dengan 1. Turunkan 2. 2 kali 1, 2. 2 kali minus 2, minus 4. Kita jumlahkan minus 3 tambah 2 minus 1. Kemudian kalikan kembali. Minus 1 dikali 1, minus 1. Minus 1 kali minus 2, 2. Kita jumlahkan. 8 dikurang 4 kurang 1, 3. Minus 4 tambah 2, minus 2. Karena dia berpangkat 2, berarti inilah dia sisa. Dan yang inilah dia hasil. Maka bisa langsung kita buat hasilnya. Sama dia dengan ini konstanta, ini X, berarti 2X kurang 1. Dan sisanya sama dia dengan 3X kurang 2. Ini ya yang X-nya. Karena yang diminta tadi adalah selisih hasil bagi dan sisa. Berarti HX dikurangi SX sama dengan HX-nya tadi adalah 2X kurang 1 dikurang SX-nya 3X kurang 2. Sama dia dengan 2X kurang 3X minus X minus 1 kurang minus 2. Berarti jadi tambah 2 sama dengan plus 1. Untuk contoh berikutnya, suku banyak X pangkat 7 dikurang 7X pangkat 4 tambah 3X dibagi X pangkat 3 kurang 4X. Nah, kalau dengan Horner biasa mungkin akan susah, tapi kalau dengan pembagian bersusun mungkin lebih gampang ya. Tapi kita lakukan dengan Horner. Ini pembaginya pangkat 3. Dari tadi kan pembaginya semua pangkat 2, tapi sekarang kita lakukan kalau pembaginya pangkat 3 dan suku banyaknya berpangkat 7. Kita ambil koefisien-koefisien dari pangkat tertingginya, mulai dari 1 pangkat 7, pangkat 6-nya 0, kemudian pangkat 5-nya 0, pangkat 4-nya minus 7, dan pangkat 3-nya 0, pangkat 2 tidak ada 0, pangkat 1-nya 3, konstantanya 0. Kemudian ini tadi berpangkat 3, berarti harus ada 3 kita kosongkan ini. 1, 2, 3. Oke. Ini kita jumlah, kemudian ini juga 3. Ini kita kosongkan. Nah, yang kurang kan masih ada 1, 2, 3. Itu yang kita buat di sini. Berarti di sini yang kosongnya. Bisa ya dibayangkan ya. Di sini yang kosong, tapi kita ambil yang sebelah sininya. Untuk posisi-posisi yang di sini, angka-angka yang ada di sini, itu kita ambil dari pembagi, yaitu X pangkat 3. Karena pangkat 2-nya tidak ada, kita buat saja lah ya, tambah 0 X pangkat 2 kurang 4X tambah 0, kan gitu ya. Untuk posisi di sini adalah konstanta dibagikan dengan koefisien pembagi pangkat tertinggi ya. Berarti jadi minus 0 per 1, atau hasilnya adalah 0, nanti pembaginya. Posisi di sini yang kedua adalah ini, dibagikan dengan koefisien X pangkat 3, yaitu minus 4 per 1, atau sama saja ini dengan 4. Dan yang berikutnya 0 dibagikan yang ini adalah minus 0 per 1, atau sama dia dengan 0. Yang ini langsung kita turunkan. 1 kali 0, 0. 1 kali 4, 4. 1 kali 0, 0. 0 kita jumlahkan lagi ke bawah. Ini hasilnya 0. 0 kali 0, 0. 0 kali 4, 0. Kemudian 0 dikali 0, 0. Kita turunkan kembali, kita jumlah 4. 4 dikali 0, 0. Kemudian 4 dikali 4, 16. 4 dikali 0, 0. Kita jumlahkan lagi ke bawah, minus 7 ya. Minus 7 dikali 0, 0. Minus 7 dikali 4, minus 28. Minus 7 dikali 0, 0. Masih ada satu lagi yang kosong. Tinggal kita jumlahkan kembali nih, 16. 16 dikali 0, 0. 16 dikali 4,
64, kemudian 16 dikali 0, 0. Jadi karena ini sudah penuh semua, tinggal kita jumlahkan kembali. Yang ini jadi minus 28, yang ini 67, yang ini dia 0. Karena tadi pembaginya berpangkat 3, maka sisanya maksimal berpangkat 2. Berarti inilah berpangkat 0, berpangkat 1, berpangkat 2. Ini sisa. Kemudian pastinya selebihnya ini adalah hasil bagi. Berarti bisa kita tulis sisanya sama dia dengan ini tadi berpangkat 0, ini berpangkat 1, ini berpangkat 2. Jadi minus 28x kuadrat ditambah 67x. Atau jawabannya adalah yang B ya. Kemudian kalau ditanya hasilnya, itu adalah ini konstanta, ini x, berpangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, ini pangkat 4. Maka hasilnya adalah 1x pangkat 4, berarti x pangkat 4 tambah 0x pangkat 3 tambah 4x pangkat 2 kurang 7x tambah 16. Ini kalau seandainya ditanya hasil baginya. Baiklah sobat matematika, sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam memahami polinomial dengan pembagian secara Horner maupun Horner-Kino. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk teorema sisa dan teorema faktor. Selamat pagi.